Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 5 November 2023, kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Saya akan menyampaikan kepada saudara satu pembukaan rahasia firman Tuhan tentang Natal di akhir zaman. Saudara, Natal di akhir zaman itu tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1, kedua, kemudian yang kelima. Yang ini dahulu dinubuatkan dengan peristiwa lahirnya Tuhan Yesus Kristus, di mana ada satu ayat mengatakan bahwa kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Dahulu kepala gereja, pimpinan kita, imam besar agung kita, itu lahir melalui seorang darah yang bernama Maria dengan cara yang begitu ajaib. Saudara, dia itu adalah kepala gereja. Kemudian saudaraku, yang dilahirkan di akhir zaman dalam waktu yang segera akan kita songsong nanti adalah jemaat-jemaat sempurna yang iman dan rohaninya itu mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus, dan itu akan dilahirkan oleh gereja Tuhan. Sekali lagi, jadi kalau 2000 tahun yang lalu itu Tuhan Yesus, imam besar agung kita, kepala gereja, gembala agung kita, itu dilahirkan oleh Maria, seorang perawan Maria. Kemudian di akhir zaman ini badannya Tuhan Yesus Kristus itu dilahirkan oleh gereja Tuhan, karena nanti jumlahnya banyak yang menjadi tubuhnya Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang nanti mengalami harpazo. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, orang-orang yang badannya itu diubah seperti badannya Henokh, seperti badannya Elia ketika bertemu Tuhan Yesus Kristus. Badannya Elia dan badannya Musa ketemu Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal yang ke-17 itu. Jadi harpazo itu bertujuan mengubahkan tubuh darah dan daging menjadi tubuh kemuliaan, di mana setelah tubuh darah dan daging ini diubahkan di dalam tubuh kemuliaan dengan satu tujuan. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, Tuhan akan merekrut pasukan surga yang nanti akan menggenapi firman bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Surat Yudas menulis seperti itu. Kemudian Nabi Musa sebelum wafat juga menuliskan wasiat seperti itu, bahwa Tuhan itu datang dengan puluhan ribu orang kudusnya. Nah, orang-orang yang harpazo yang dilahirkan gereja Tuhan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu juga adalah orang-orang yang direkrut Tuhan menjadi pasukan Tuhan untuk melaksanakan penghukuman terhadap bumi. Seperti ada tertulis bahwa tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat? Saudara, dalam badan yang sedemikian, tubuh darah dan daging seperti ini, kita tidak akan pernah bisa menggenapi apa yang ditulis Rasul Paulus itu, di mana kita akan menghakimi malaikat-malaikat, kita akan menghakimi dunia, itu tidak akan bisa, saudaraku. Oleh karena itu perlu yang namanya harpazo, saudaraku. Dan itu orang-orang yang harpazo yang badannya itu diubahkan menjadi seperti badannya Elia, badannya Musa yang ketemu Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-17 itu, saudaraku. Ketika diubah itu, saudaraku, maka nanti akan bisa kemudian menjalankan penghakiman, saudaraku, memenuhi firman seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa suatu ketika kita akan menghakimi bumi.
suatu ketika kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi ini pentingnya harpazo, saudaraku, dan itu adalah bahasa dari orang-orang yang dilahirkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman. Di Wahyu pasal 12, di mana gereja Tuhan di akhir zaman itu dilambangkan, digambarkan. Kalau Wahyu pasal 12 itu menuliskan itu satu Simeon, satu perlambang, satu tanda di langit, seorang wanita berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Itu Simeon, artinya itu satu perlambang. Nah, karena itu perlambang, saudaraku, itu nanti artinya bukan seorang wanita melahirkan seorang anak laki-laki. Tidak seperti itu, saudaraku. Bukan darah Yehuda melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Tidak, saudaraku. Tetapi di akhir zaman itu adalah darah-darah yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang nanti akan melahirkan orang-orang yang sempurna imannya, mencapai iman ruang Maha Kudus. Mereka itulah yang dilahirkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman dengan begitu berat di tengah-tengah krisis perdamaian, di tengah-tengah perang dunia yang bergejolak, yang memakan korban 1/4 penduduk bumi, disusul dengan perang yang lebih besar lagi ketika sangkakala yang ke-6 itu ditiup. Nanti ada perang yang memakan korban 1/3 penduduk bumi mati. Saudara, di tengah-tengah suasana itu nanti gereja akan melahirkan, saudaraku, melahirkan orang-orang yang sempurna imannya. Kalau di dalam pola tabernakel ini adalah ruang Maha Kudus. Nah, orang-orang yang diangkat, yang harpazo, itu adalah orang-orang yang imannya mencapai tataran ruang Maha Kudus. Saudaraku, jadi tabernakel itu tidak 3 tingkat, saudaraku. Yang paling bawah, paling luar itu namanya pelataran, kemudian yang lebih dalam lagi, yang agak tinggi lagi itu namanya ruang kudus, dan yang paling tinggi itu namanya ruang Maha Kudus. Nah, ketika Wahyu pasal 12 itu digenapi, seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan, dan bintang itu, kemudian nanti dari Wahyu pasal 12 itu juga akan melahirkan 3 output, seperti halnya bait suci. Bait suci itu kan ada ruang Maha Kudus, ya. Kemudian ada ruang kudus, kemudian ada pelataran. Demikian pula di Wahyu pasal 12 itu, dari satu sosok wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, itu akan melahirkan 3 output. Yang pertama, orang-orang yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus itu langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, harpazo bahasanya. Nah, waktu harpazo itu Tuhan belum datang, saudaraku. Saya beritahu saudara. Kemudian orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus, ini sedikit di bawahnya, saudaraku, itu akan diselamatkan Tuhan dengan cara diungsikan atau theogo. Diungsikan ke satu tempat yang disiapkan oleh Allah selama 1260 hari lamanya, atau selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Itu ruang kudus. Kemudian yang pelataran, saudaraku, yang pelataran itu kemarin sudah saya sampaikan, ya, Kristen percaya Tuhan Yesus, tetapi di dalam kehidupannya masih ditandai dengan karakter-karakter daging, bahkan masih ditandai dengan sifat-sifat binatang ternak. Nah, domba itu kan binatang ternak, saudaraku, tetapi domba yang tertinggal. Saudaraku, jadi orang-orang yang tertinggal, saudaraku, itu adalah pelataran bait suci Allah. Kalau di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua ditulis di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah saudaraku yang akan kita tuju
dengan apa yang saya sebut dengan Natal akhir zaman. Jadi Natal akhir zaman itu, saudaraku, tidak sekedar kita mengenang kelahiran Tuhan Yesus pemimpin kita, tetapi kita akan menjadi pelaku dari Natal juga, saudaraku. Kita akan dilahirkan menjadi badannya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, karena ini badan dari Tuhan yang Maha Besar ya, saudaraku. Kalau bayi itu lahir tentunya kepala dulu, saudaraku. Nah, demikian pula dalam etika surga, tata cara surga. Maka 2000 tahun yang lalu itu kepala gereja lahir. Kemudian di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang kelima itu keseluruhan dari badan Tuhan yang Maha Besar, saudaraku, di mana kita itu merupakan badannya Tuhan Yesus Kristus, itu juga lahir, saudaraku. Makanya digambarkan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu harpaso, tiba-tiba dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Nah, ketika harpaso, ketika pengungsian, ketika masa antikris terjadi, itu masanya bareng, saudaraku. Tes gitu, saudaraku. Yang harpaso langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya, itu yang mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian yang ruang kudus itu tes diungsikan, Theogo, ke padang belantara pengungsian, satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Kemudian saat itu juga tes dunia, terjadi masa antikris, karena iblis dilemparkan. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, 8, 9 itu terjadi peperangan di surga. Iblis kalah, dilemparkan, dicampakkan ke bumi, tidak bisa lagi naik turun surga bumi. Akibatnya menjadikan bumi itu sasaran amuknya. Dan sebagai pengejawantahan dari iblis si naga tua itu, nanti dia akan memanifestasikan dirinya dalam satu tokoh dunia yang disebut sebagai antikris atau binatang antikris, kalau ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-13, yang merupakan perpaduan sifat kekejian, sifat keganasan, sifat kebrutalan empat binatang, macan tutul, kemudian beruang, singa, dan naga. Saudara bisa membaca di Wahyu pasal yang ke-13. Saudara, itu nanti yang akan terjadi di Natal akhir zaman, saudaraku. Saudara, kalau pada Natal di akhir zaman, saudaraku, nanti akan lahirlah orang-orang sempurna yang disebut sebagai orang-orang yang harpaso, orang-orang yang mencapai rohani ruang Maha Kudus. Nah, setelah itu lahir, saudaraku, maka kemudian kanak-kanak rohani itu nanti juga akan dibantai habis-habisan, dibiarkan, diinjak-injak. Kalau di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 itu dikatakan, maka naga itu memerangi keturunan lain dari wanita itu. Artinya apa, saudaraku? Kanak-kanak rohani lain, seperti halnya ketika kelahiran Tuhan Yesus di dalam Injil Matius itu, saudaraku, itu anak-anak lain dibantai semua, saudaraku. Demikian pula di akhir zaman, orang-orang yang tidak harpaso, orang-orang yang tidak diungsikan, maka nanti akan dibantai habis-habisan oleh naga tua, oleh antikris. Itu sudah ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 dan ke-2, pelataran itu diinjak-injak. Wahyu pasal 12 ayat 17, naga itu akan memerangi keturunan yang lain dari wanita itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sudah menjadi jelas ya, berdasarkan pola tabernakel, berdasarkan hikmat Tuhan besar, berdasarkan pewahyuan, maka cara Tuhan menyelamatkan umatnya di akhir zaman itu melalui 3 cara. Dan 3 cara itu didapatkan karena jemaat-jemaat ditempatkan oleh Tuhan, atau jemaat-jemaat itu memperoleh iman di dalam
kerohanian kekristenan itu ada yang ruang Maha Kudus, ada yang ruang kudus, ada yang pelataran. Yang ruang Maha Kudus langsung harpaso, prioritas pertama. Makanya Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, pertama yang diselamatkan tuh yang anak laki-laki, yang ruang Maha Kudus. Kemudian yang kedua yang diselamatkan adalah wanita itu sendiri, dilarikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Dan kemudian yang ketiga adalah dengan cara tertinggal, dan kalau dia menerima tanda 666 dia gagal. Tetapi kalau dia menolak tanda 666 dia tetap menjadi orang-orang kudus yang mewarisi kerajaan 1000 tahun damai dan Yerusalem baru. Saudara, di dalam Injil Lukas maupun Injil Matius itu di sana diceritakan. Kalau di dalam Injil Lukas itu yang memberitahu tentang kelahiran Tuhan Yesus itu adalah malaikat-malaikat. Tetapi di dalam Injil Matius itu yang memberitahu tentang arah dan kelahiran Tuhan Yesus itu bintang. Ini menunjuk siapa, saudaraku? Ini menunjuk dari kegenapan kitab Wahyu pasal 1. Ketika kita nanti mulai masuk di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1, akan ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan hal-hal tentang kedatangannya, kronos dari kedatangannya, bukan kairosnya. Kalau kairosnya nanti malah melanggar etika surga. Kronos itu detail kronologi. Nah, ketika nanti kita masuk di dalam kitab Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3, maka malaikat yang dahulu menuntun para gembala itu kepada tempat kelahiran Tuhan Yesus, itu nanti akan memimpin jemaat-jemaat di seluruh penjuru bumi. Makanya tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Smyrna, dan seterusnya sampai Laodikia. Saudaraku, itu adalah manusia, angelos. Saudaraku, utusan-utusan. Kalau malaikat di dimensi gaib tidak perlu surat. Perhatikan baik-baik perkataan saya. Itu adalah manusia, tokoh-tokoh, hamba-hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan kitab Wahyu, mengajarkan mengenai kronos, urutan-urutan peristiwa, supaya nanti jemaat di akhir zaman itu ngerti. Tidak bisa disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Suratan Tesalonika menuliskan seperti itu. Janganlah kamu disesatkan dengan cara apapun, ditulis seperti itu. Sebab sebelum hari Tuhan itu akan dinyatakan dahulu munculnya si pendurhaka. Saudaraku, jadi kita harus mengerti kronos dari kitab Wahyu, ya, urut-urutan peristiwa yang terjadi di dalam kitab Wahyu ini dengan benar. Saudaraku, kalau saudara mengikuti dari kegerakan kitab Wahyu yang saya sampaikan, saudara akan mengerti secara detail bagaimana kronologi akhir zaman itu akan dijalankan oleh Tuhan nanti. Dan kita sedang menunggu kairos, kapan Tuhan menjalankan kronologi itu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau pada Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 itu yang memberitahu adalah malaikat, ya, kepada para gembala. Kemudian para gembala datang, kemudian menemui bayi Yesus yang berada di palungan, saudaraku. Kemudian saudaraku, kepada orang Majus itu yang memberi petunjuk bintang, saudaraku. Nah, ini apa, saudaraku? Di Wahyu pasal 1 ayat 16 dialah yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, kepada para gembala, kepada para hamba Tuhan, kepada para jemaat-jemaat di seluruh penjuru bumi, Tuhan akan memberitahukan melalui malaikat-malaikatnya. Kepada para raja, kepada orang-orang bijak, orang-orang kaya, Tuhan akan memberitahu melalui bintangnya. Bintang juga hamba-hamba Tuhan yang diurapi itu, saudaraku, yang nanti
baik yang disebut ketujuh bintang di Wahyu pasal 1 ayat 16 ataupun yang disebut sebagai ketujuh malaikat sidang, Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3, tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, dan seterusnya. Saudara, itu dahulu juga dinubuatkan di Injil Lukas, saudaraku, bahwa nanti saudaraku, kelahiran Tuhan Yesus itu diberitakan oleh malaikat. Juga dinubuatkan lewat kesaksian dari Injil Matius bahwa tempat dan cara kelahiran Tuhan Yesus di mana itu diberitakan oleh bintang. Saudaraku, di akhir zaman mengenai kronos, detail kronologi dari kedatangan Tuhan, dari runtutan peristiwa yang akan dikerjakan Tuhan di akhir zaman, itu akan disampaikan oleh bintang-bintang Tuhan. Dan itu hamba-hamba Tuhan. Saat ini orangnya sudah ada, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan itu sudah ada. Tinggal saling merendahkan diri, bersatu, kemudian memiliki satu visi untuk memberitakan kegerakan kitab Wahyu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca, saya akan bacakan Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 dan seterusnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Nah, ini dulu yang memberitakan adalah malaikat, memberitahu kepada gembala-gembala. Di akhir zaman, saudaraku, nanti ketujuh malaikat sidang itu juga akan memberitahukan, akan bernubuat mengenai kronos, detail kronologis kitab Wahyu ini kepada para hamba Tuhan di seluruh penjuru bumi. Saudaraku, dengan satu tanda di akhir zaman, nanti tandanya apa? Kalau pada zaman Yesus kamu akan menjumpai, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini tandanya dulu, seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Di akhir zaman, saudara baca di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, maka tampaklah tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Sudah baca sendiri gitu ya. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, itu tandanya. Kalau dahulu menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Tapi di akhir zaman yang harus hamba-hamba Tuhan sampaikan, nanti kamu akan menjumpai kondisi gereja yang sedemikian rupa, seorang perempuan yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Artinya apa, saudaraku? Dipenuhi dengan kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja akhir zaman itu nanti akan mengandung dan melahirkan eteken uios arsen, ya, artinya melahirkan atau menghasilkan orang-orang sempurna di akhir zaman. Orang-orang sempurna itu digambarkan sebagai gender laki-laki, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ini satu Simeon di Wahyu pasal 12 itu. Maka tampaklah tanda itu Simeon, seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Kalau secara jasmani, berulang-ulang ini saya sampaikan, nggak akan ada wanita yang pakaiannya matahari, rembulan, dan bintang, itu tidak akan ada. Oleh karena itu, saudaraku, Wahyu pasal 12 itu satu perlambang. Saudaraku, naga yang besar terbang di langit, saudaraku, itu juga nanti nggak akan kelihatan kemudian naga terbang dari
Eropa, menuju Cina, menuju Amerika, itu nggak akan kelihatan, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 3 dan 4 itu nggak kelihatan itu, saudaraku. Saudara, kemudian nanti wanita yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang itu nanti juga melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Ini juga masih rangkaian dari Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 tadi. Masih rangkaian dari Simeon, masih rangkaian dari pertanda. Jadi ini perlambang. Meskipun itu kata-katanya tunggal, saudaraku, ia melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi itu dalam rangkaian kalimat perlambang dari Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan 2. Jadi wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu kalau secara fisik itu gak ada, saudaraku, tetapi itu perlambang bagi gereja Tuhan di akhir zaman yang nanti akan melahirkan karya yang luar biasa, yaitu orang-orang sempurna, akan melahirkan orang-orang yang nanti itu akan harpaso, seorang anak laki-laki. Itu memang tunggal, saudara, kata-katanya, tetapi itu masih dalam rangkaian, saudaraku, rangkaian untuk menjelaskan kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Simeon tentang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang tadi. Itu perlambang. Dan seorang anak yang kemudian dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya itu juga perlambang. Perlambang bagi siapa? Orang-orang yang rohaninya di akhir zaman mencapai ruang Maha Kudus. Oleh karena itu, kita di akhir zaman harus berpacu di dalam rohani, supaya kalau bisa saudara itu ikut harpaso, dan kalau tidak, ya minimal itu diungsikan theogo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kalau harpaso itu langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya, direkrut jadi pasukan Tuhan untuk melaksanakan penghukuman 7 bokor murka Allah, kemudian untuk menggenapi firman bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudus, kemudian untuk menggenapi firman bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi, untuk menggenapi firman bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat, maka perlulah harpaso, saudaraku. Dan ini sudah dirundingkan oleh Tuhan di Matius pasal 17 itu, dirundingkan oleh Tuhan dengan pertemuannya dengan Musa dan Elia ketika di atas gunung. Nah, saudaraku, Musa itu juga sudah di dalam tubuh kemuliaan. Ini dia hamba yang sangat istimewa, makanya dia mendapatkan satu prioritas. Mayatnya itu nggak ditemukan, saudaraku, tetapi sudah direbut oleh malaikat Mikael. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yudas, ya, kemudian rupanya saya yakin sudah diubahkan dalam tubuh kemuliaan karena sudah bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam wujud tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Elia, seperti tubuhnya Henok, saudaraku. Nah, orang-orang yang harpaso itu nanti langsung diubah ke badan itu, seperti badannya Henok, badannya Elia, seperti badannya Musa. Itu yang harpaso. Nah, ketika harpaso Wahyu pasal 12 ayat 5 itu, Tuhan Yesus belum datang, saudaraku, perhatikan baik-baik. Datangnya kapan? Masih 1260 hari lagi. Makanya Tuhan itu datang tidak seperti pencuri kepada mempelai wanitanya. Karena begitu mempelai itu diungsikan, yang harpaso sudah dibawa kepada Allah dan ketahtanya, mempelai diungsikan, mempelai sudah ngerti. Pirang dino meneh ngono wis ngerti, saudaraku. Pirang tahun meneh wis paham banget, saudaraku. Oleh karena itu, mempelai pria itu datang kepada mempelai wanitanya tidak seperti pencuri. Kemarin saya sampaikan pada saudara, kalau seorang mempelai laki-laki itu tidak akan membiarkan mempelai wanitanya itu nggak siap-siap. Di rumah masih pakai pakaian daster, masih berkeringat, saudaraku, langsung diajak pesta nggak mungkin. Pasti dikasih tahu hari, tanggal, bulannya. Untuk menikah itu dikasih tahu. Demikian pula, saudaraku, ketika nanti harpaso itu terjadi, pengungsian itu terjadi, maka mempelai itu sudah ngerti
pirang dina meneh gitu Tuhan Yesus datang tuh sudah tahu, tetapi tandanya harpaso, saudaraku, tandanya ada pengungsian, ada peyogo. Nah, saya akan ceritakan pada saudara, saya akan sampaikan juga, kalau yang harpaso itu kan badannya langsung diubah seperti Musa dan Elia, ya saudaraku, di dalam tubuh kemuliaan yang bersinar-sinar seperti Henokh, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, dan dijadikan pasukan Tuhan yang menggenapi firman bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya, bahwa kita akan menghakimi dunia, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Itu ditulis ada, saudaraku. Nah, harpaso, kepentingan harpaso itu untuk mewujudkan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan itu badannya sudah diubahkan di dalam tubuh kemuliaan, makanya bisa menghakimi malaikat. Kalau dalam badan seperti kita ya sudah itu malah takut sama hantu saja. Ada uji nyali saudara yang takut, saudaraku, saudara yang nangis-nangis, merinding-merinding, saudaraku. Tetapi kalau sudah diubahkan di dalam tubuh kemuliaan, ya saudara tidak akan takut, saudara. Nah, ini yang harpaso yang dilahirkan di akhir zaman itu, saudaraku, target akhir zaman. Kalau dahulu aku memberitakan kabar sukacita kepadamu bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kepala gereja saat itu lahir. Di akhir zaman maka 7 malaikat hamba Tuhan tadi, 7 hamba Tuhan tadi akan mengarahkan jemaatnya ke Wahyu pasal 12 ini. Di akhir zaman, wahai engkau jemaat-jemaatku, kamu harus mencapai target ini. Target menjadi orang-orang yang sempurna, yang mencapai rohani ruang Maha Kudus, yang bisa harpaso. Itu, saudaraku, itu targetnya, dan itu untuk melahirkan jemaat yang sedemikian itu perjuangannya begitu berat, saudaraku. Itu yang harpaso. Kemudian kalau yang diungsikan, yang theogo, itu juga bukan berjalan dengan kekuatan sendiri, naik bis mungkin, saudaraku, atau mungkin yang punya mobil sport naik mobilnya, tidak, saudaraku, atau naik pesawat yang canggih, yang punya pesawat, saudaraku, tidak seperti itu. Pengungsian itu nanti caranya adalah seperti ketika Filipus dipindahkan oleh Roh Tuhan dari Gaza ke Asdod, ketika setelah membaptis Sida-Sida dari Ethiopia itu, dia dipindahkan dari Gaza ke Asdod Woods, saudaraku. Yang diungsikan itu begitu, masih di bumi nanti, saudaraku. Alkitab mencatat seperti itu. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 itu dinyatakan namanya tempat itu adalah padang yang sunyi, padang belantara pengungsian. Eremos bahasa aslinya seperti itu. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14 juga ditulis seperti itu. Kemudian digambarkan di dalam satu nubuatan Yesaya pasal 35, kemarin sudah kita pelajari. Kemudian juga kalau di dalam kitab Wahyu mereka digambarkan seperti Wahyu pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 5, itu gambaran orang-orang yang diungsikan. Kalau orang-orang yang harpaso itu Wahyu pasal yang ke-15. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi yang diungsikan itu nanti seperti Filipus ketika dipindahkan dari Gaza ke Asdod oleh kuasa Tuhan yang luar biasa, ke satu tempat. Nah, tempat itu di bumi. Sekarang belum boleh dikatakan, saudaraku, tempat itu suatu tempat yang disediakan oleh Allah supaya Tuhan memelihara calon mempelainya. Dalam bahasa Jawanya itu dipingit dulu, saudaraku, selama 1260 hari, jauh dari intean ular itu, saudaraku. Jadi kalau yang diungsikan tuh masih pakai baju, masih pakai celana, saudaraku, seperti halnya Filipus waktu dipindahkan kan masih pakai baju dan celana juga. Tapi saya nggak tanya sama Tuhan, saya belum diberi penerangan juga apakah nanti handphone masih dibawa, saudaraku. Tapi kalau uang rasa-rasanya tidak, waktu itu sudah tidak, saudaraku, karena pada saat itu di bumi terjadi masa antikris, saudaraku. Ya, saudaraku, jadi saudara harap mengerti. Makanya dikatakan di sana
wanita itu dipelihara oleh Tuhan selama 1260 hari jauh dari intaian ular. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca, saudaraku, kita simpulkan dulu ya. Jadi ada 3 cara penyelamatan di akhir zaman. 3 cara itu berdasarkan tingkatan rohani masing-masing jemaat, dan itu menurut pola yang sudah surgawi, yaitu pola tabernakel. Menurut pola surgawi, yang pertama itu langsung diangkat, dibawa hidup-hidup kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus, yang harus dilahirkan di akhir zaman oleh gereja di akhir zaman. Kemudian yang kedua, ini diungsikan ke suatu tempat yang dipersiapkan oleh Allah atau Peugo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Ini orang-orang yang mencapai ruang kudus. Kemudian yang ketiga, ini ada cara penyelamatan juga, yaitu dengan cara mati syahid, menjadi martir, dengan cara berhadapan dengan kuasa antikris dan berani menolak tanda 666. Bisa saudara baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17, Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Saudara, yang harpaso itu ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Yuk kita baca lagi biar semakin paham bahwa penyelamatan di akhir zaman itu ada caranya. Tidak sembarang moro-moro diangkat, tahu-tahu diangkat, itu tidak, saudaraku, ada caranya. Tuhan itu penuh hikmat, saudaraku. Tuhan itu selalu detail. Bangunan tabernakel itu juga sangat detail. Kita akan membaca ini orang-orang yang harpaso, yang langsung dirampas, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu 12:5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Saudaraku, kalau dahulu 2000 tahun yang lalu yang lahir adalah kepala kita, Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka sebentar lagi yang harus dilahirkan gereja Tuhan itu adalah orang-orang sempurna yang merupakan badannya Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang sempurna yang diberi amanat nanti menjadi pasukan Tuhan Yesus Kristus yang akan menghakimi malaikat-malaikat, yang menghakimi bumi. Saudaraku, nah, karena pekerjaan itu begitu berat, maka harus diubah dulu di dalam tubuh kemuliaan. Dan ini tidak menyalahi firman. Kemudian kan ada dituliskan, sekali-kali kita tidak akan mendahului mereka yang meninggal, saudaraku. Nah, saudaraku, untuk kejadian orang-orang yang harpaso itu, saudaraku, itu prosesnya seperti Elia dan seperti juga Henokh. Mereka tidak menyalahi firman ini, saudaraku. Tidak menyalahi mereka, saudaraku. Nah, orang yang harpaso itu posisinya seperti itu. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-17, kalau saudara membaca pertemuan Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia, itu sudah mereka berembuk mengenai hal ini. Saudaraku, ini di dalam bahasa makrifat ya, di dalam bahasa hikmat dan makrifat, mereka berembuk bahwa di akhir zaman nanti akan ada orang seperti kamu Musa, seperti kamu Elia, badannya seperti kamu, yang nanti akan aku tugaskan untuk menghakimi bumi, yang akan aku tugaskan untuk menghakimi malaikat-malaikat. Dan mereka lahirnya di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan mereka itu lahir itu bukan berarti procot lahir menjadi bayi, itu enggak. Mereka orang dewasa yang secara rohani terlahir dan bisa memenuhi syarat untuk harpaso. Nah, saudaraku, ini yang harpaso ya, saudaraku. Ini Natal akhir zaman yang harus kita kejar, yang harus kita laksanakan, yang harus para hamba Tuhan tuju itu ke sana. Lahirnya jemaat-jemaat yang akan diberi amanat oleh Tuhan menghakimi bumi. Seperti kata Rasul Paulus, suatu ketika kita akan menghakimi bumi, yang akan diberi amanat oleh Tuhan menghakimi malaikat-malaikat, seperti kata Rasul Paulus.
yang akan menggenapi firman bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudus, seperti kata Yudas, seperti kata Henokh juga. Saudaraku, kemudian saudaraku yang kedua ini adalah orang yang theoko, yang diungsikan, yang nanti masih pakai baju ya saudaraku. Kalau yang diangkat itu sudah nggak pakai baju kayak gini, sudah diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Tapi kalau yang diungsikan masih pakai baju loh saudaraku. Nah, entah pemeliharaan Tuhan seperti apa, saya belum bertanya lebih lanjut ke sana. Tapi nanti ketika waktunya dekat, Tuhan pasti kasih tahu. Saudara, Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan 14 sudah sering kita baca, tetapi supaya saudara paham, Tuhan itu ngomong berulang-ulang kali juga ketika menerangkan sesuatu yang sulit, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, ini dia dipelihara di situ 1260 hari lamanya di tempat yang disediakan oleh Allah. Ini masih di bumi, masih berbadan tubuh jiwa roh, masih berbadan jasmani, masih pakai baju seperti Filipus ketika dipindah dari Gaza ke Asdod. Nah, tetapi nanti dipelihara oleh Tuhan untuk nanti menggenapi apa yang ditulis di dalam Kidung Agung itu. Apa itu yang naik membumbung dari padang gurun? Makanya saya tuliskan, siapakah dia yang muncul dari padang gurun? Itu mempelai, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-14 dari Wahyu pasal 12, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Dijelaskan tempatnya padang gurun itu eremos atau padang-padang yang sunyi, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Yang diungsikan ini pun ketika sempurna nanti diangkat. Nah, itu yang dikenal dengan rapture, itu sebetulnya yang di situ, yang di Wahyu pasal 19 itu yang rapture, saudaraku, yang diangkat, yang nanti akan menjadi saksi ketika kuburan-kuburan itu terbuka, kemudian orang-orang kudus dibangkitkan. Itu yang menjadi saksi, itu mereka mempelai itu melihat, dan mereka akan diubahkan di dalam tubuh yang tidak bisa binasa. Saudaraku, itu mereka mempelai itu, saudaraku. Kalau yang harpaso itu sudah duluan, sudah seperti Henokh, sudah seperti Elia, sudah duluan. Sudah yang dikasih Tuhan. Jadi yang diungsikan ini pun nanti ketika sempurna akan diangkat ketika perjamuan malam kawin anak domba. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Saudara, kemudian yang ketiga itu yang pelataran orang-orang yang rohaninya kanak-kanak, yang kemarin saya katakan orang Kristen yang rohaninya kanak-kanak itu dia masih memiliki karakter dan sifat binatang ya saudaraku. Karakter binatang itu memperturutkan hawa nafsu amarah, nafsu seksual, nafsu makan gelojok, saudaraku. Itu nanti mereka akan tertinggal. Ayatnya di Wahyu pasal 12 ayat 17 saya bacakan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudaraku, ini juga masih rangkaian dari Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 tadi, yang merupakan Simeon, yang merupakan perlambang. Maka marahlah naga kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Nah, ini jumlahnya jutaan, saudaraku. Kalau diterjemahkan secara hurufiah, wanita mana yang bisa melahirkan manusia jutaan? Itu, saudaraku. Kan nggak bisa. Jadi yang melahirkan Wahyu pasal 12 itu, wanita itu anaknya nggak cuma yang harpaso saja, tetapi juga dia memiliki anak-anak rohani lain yang rohaninya masih begitu belum dewasa, masih kanak-kanak.
Nah, saudaraku, dan ini jumlahnya banyak sekali nanti, saudaraku. Orang yang tertinggal itu nanti banyak sekali. Tetapi kalau tertinggal itu jangan takut. Karena begitu saudara tahu saudara tertinggal, saudara melihat mungkin di pemberitaan ada orang-orang yang harpaso, yang mendadak hilang, ada orang-orang yang mendadak dipindahkan. Ya saudaraku, saudara artinya itu saudara tertinggal. Dan saudara hanya punya opsi untuk menolak tanda 666 meskipun itu taruhannya adalah nyawa, ya saudaraku, karena nanti akan diperangi oleh antikris. Tetapi saudara jangan takut, karena sebentar lagi juga dibangkitkan. Ketika perjamuan malam kawin anak domba itu, saudaraku, dikatakan pada saat itu nanti orang-orang mati akan dibangkitkan, kemudian kita yang masih hidup, yang tertinggal, itu artinya mempelai yang diungsikan tadi akan diubahkan dalam sekejap mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini adalah Natal akhir zaman yang harus dan segera kita akan beritakan. Dan ini tugas para hamba Tuhan untuk menyampaikan Natal akhir zaman. Karena Natal akhir zaman itu targetnya adalah membawa jemaat-jemaatmu itu sempurna, mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus, memiliki kriteria rohani yang begitu luar biasa. Mereka nanti akan ditempatkan bersama dengan Henokh, bersama dengan Elia, bersama dengan Musa, menjadi pasukan yang menghakimi bumi, menjadi pasukan yang menghakimi malaikat-malaikat. Inilah Natal akhir zaman, di mana gereja harus melahirkan orang-orang sempurna yang nanti akan diubahkan oleh Tuhan, badannya itu menjadi badan yang penuh kemuliaan seperti badannya Musa, badannya Elia yang bertemu Tuhan Yesus di Matius pasal 17. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat Natal. Tidak usah terlalu pesta pora Natal kali ini, lebih banyak bergumul, karena namanya Natal itu justru adalah pergumulan. Ketika seorang mempelai wanita itu betul-betul berteriak kesakitan. Kalau di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu, wanita itu berteriak kesakitan karena mengandung, saudaraku. Sudah bisa baca di Wahyu pasal 12. Jadi ketika Natal itu justru kita harus banyak, bahasa Jawa itu prihatin, banyak bergumul. Kalaupun saudara mengadakan pesta, itu saudaraku jadikan itu sebagai ajang saudara untuk mengucapkan syukur. Sudah bersyukur kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Ya, kalau ucapan syukur lewat mulut itu gampang. Tetapi ketika mengejawantahkan ucapan syukur itu dalam perbuatan, itu menjadi susah, saudaraku. Makanya ini juga merupakan sesuatu yang harus saudara perhatikan, ya saudaraku. Dan saudara jangan diperbudak oleh uang, karena di akhir zaman orang-orang yang masuk di masa antikris itu mereka adalah orang-orang yang diperbudak oleh uang. Di dalam satu ayat juga dituliskan bahwa akar segala kejahatan itu adalah cinta uang, karena oleh mengejar uang beberapa orang telah jatuh dan menyimpang dari iman. Saudara, saya beritahu hal yang lucu mengenai uang, ya. Kalau saudara punya uang, kemudian ada orang pengen pinjem kepada saudara atau minta kepada saudara, saudara nggak kasih, itu orang itu bisa marah loh pada saudara. Betul ini, saudaraku. Makanya saudara, ada tertulis uang itu akar kejahatan, ya. Cinta uang itu akar kejahatan. Ya saudaraku, berhati-hatilah. Kalau saudara diberkati dengan berkat yang melimpah seperti Raja Salomo, ingat mezbah Tuhan. Mezbah Tuhan ini, saudaraku, pelayanan didirikan di atas kekuatan mezbah Tuhan. Saya bisa melayani, saudaraku, saya bisa mengadakan segala sesuatu itu juga karena mezbah Tuhan. Jadi kalau sudah diberkati seperti Salomo, ya belajarlah berkorban yang baik,
Kalau saudara seperti janda Sarfat, ya saudara tetap bisa berkorban dengan apa yang ada, yang saudara miliki. Nanti ketemunya Elia, saudaraku. Jadi saudara, kiranya saudara menjadi paham di balik rahasia pengorbanan. Ketika Salomo itu berkorban mempersembahkan 1000 korban bakaran, saudaraku, itu kemudian Salomo diberikan hikmat dan makrifat oleh Tuhan. Dan Salomo memang memohon hikmat, dia tidak meminta yang lain, saudaraku. Salomo itu mempersembahkan 1000 ekor korban bakaran. Bayangkan, saudaraku, kalau 1 ekor lembu itu harganya 20 juta, itu kira-kira seberapa? Salomo itu konglomerat ya, saudaraku. Jadi kalau dia persembahannya cuma 1 ekor sapi, itu malu, saudaraku. Nah, saudara, itu betapa dahsyatnya kalau saudara memiliki kesadaran seperti Salomo. Wah, ini mau kegerakan hujan akhir, mau melawat bangsa-bangsa, mau menjangkau bangsa Israel, aku mau persembahan seperti Salomo. Luar biasa, saudara. Nanti saudara akan dipakai oleh Tuhan juga, laksana Salomo juga. Tetapi kalau saudara tidak memiliki kondisi ekonomi yang mapan seperti Salomo, saudara kok seperti janda Sarfat, apa adanya, ya. Saudara dengan apa yang ada tetap bisa persembahan. Jangan karena tidak punya apa-apa terus merasa, wah aku nggak bisa. Janda Sarfat nggak punya apa-apa, saudaraku, cuma segenggam tepung dan sedikit minyak, saudaraku. Tetapi kalau dia taat dengan abdi Allah itu, saudaraku, maka tepung dan minyak itu tidak akan menjadi habis. Saudara bisa camkan perkataan saya ini, dan itu masih terjadi sampai saat ini. Kalau sudah seperti janda Sarfat, sudah akan dipelihara oleh Tuhan secara luar biasa. Kalau sudah seperti Salomo, sudah juga akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini untuk kegerakannya yang luar biasa. Salam penuaian Tuhan Yesus, Imam Besar Agung, Pemimpin Besar, Gembala Agung kita, memberkati. Haleluya. Amin.